pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nopriana Wolowadu dengan NIM 23030 kelas C semester 1, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang saya review dari buku ke-6 tentang Politik Kebajikan karya James Hankins. Baik, saya langsung saja pada inti pembahasannya, yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Fenomena penting apapun dapat ditemukan dalam tradisi barat pada tahap ini dalam sejarah keilmuan, khususnya dalam suatu periode dipelajari secara intens seperti Renaissance, pasti akan mencurigakan di wajahnya. Tetapi jika tradisi yang terbaikkan dapat ditemukan di mana saja, menurut saya paling mungkin tempat untuk menemukannya adalah di antara sekelompok sumber yang sebagian besar masih belum dibaca dan akses yang sulit. Tulisan-tulisan politik kaum humanis meskipun terspesialisasi studi tentang teks-teks tertentu. Saya berpendapat relatif belum dijelajahi dan tidak dipahami dengan baik sebagai ekspresi dari gerakan reformasi moral dan kewarganegaraan. Bahkan hari ini, khususnya dalam dunia keilmuan, hubungan antara humanisme dan kebebasan republik seperti yang dieksplor oleh Renaissance sejarawan Hans Baron pada tahun 1950-an dan tahun 60-an, dan lagi lebih luas dalam karya-karya bercahaya Quentin Skinner dan para pengikutnya sejak tahun 1970-an dan seterusnya telah merangsang secara luas minat pada apa yang disebut humanisme sipil atau tradisi republik. Dari abad pertengahan hingga saat revolusi Amerika dan seterusnya, itu kecenderungan untuk fokus pada kebebasan republik biasanya dikombinasikan dengan anakronistik pemahaman seperti apa republik itu telah meninggalkan bayangan besar bidang politik humanisme refleksi. Misalnya, urat nadi kaya dari era humanis menyala yang membahas tema seperti moralitas, perang, kerajaan, atau keuntungan, nativisme, peran kekayaan dan kekayaan politik, bagaimana para penguasa bisa mendapatkan kepatuhan tanpa paksaan, penggunaan politik korupsi, pembenaran untuk hierarki sosial, reformasi moral para elit, teori musyawarah, peran dan kehormatan dan kesalehan dalam merajut tahanan sosial, dan bagaimana mendiagnosis secara sempit pada ide-ide kebebasan yang ditemukan di oligarki Renaissance. Dengan senang hati kami hormati dengan nama Republik kurangnya perhatian pada tujuan lebih luas dari gerakan yang menyebabkan distorsi, bahkan ketika memperhatikan teks yang membahas kebebasan. Para sarjana cenderung menggali, relatif sedikit menyebut kebebasan republik. Bab 2, pembahasan 1.2 Peradaban dalam krisis, sebuah pendemo baru dalam kelahiran humaniora. Humanisme Renaissance Italia lahir dari rasa kehilangan dan kerinduan yang mendalam. Itu muncul dari jenis kesadaran historis baru yang dimiliki oleh para sastrawan. Orang-orang baru menyadari kemuliaan yang lenyap dan penghinaan saat itu. Studi tentang kode hukum dan yurisprudensial Roma dihidupkan kembali pada abad ke-12 dan telah menjadi dasar pendidikan hukuman di universitas. Abad pertengahan pada tanggal 13. Pengobatan selatan, logika akan filsafat alam, terutama yang disajikan dalam karya Aristoteles yang baru diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, menjadi tulang punggung kurikulum seni di
di lembaga-lembaga skolastik di seluruh Eropa. Namun Italia selama abad ke-14 pada perubahan besar dalam cara orang Eropa mengevaluasi peradaban di masa lalu. Karakter fundamental dari perubahan dan tidak dapat separuhnya dihargai tanpa melihat lebih luas pada hubungan dinamis yang terbentuk secara berabad-abad antara agama Kristen dan budaya yang diwarisi dari zaman Yunani kuno. Pandemo baru adalah produk dari krisis peradaban yang sangat besar yang mengguncang kepercayaan dalam budaya abad pertengahan dan merusak legitimasi kunci institusi. Setiap siswa Italia abad pertengahan pasti telah mempelajari revolusi Italia Utara menjadi tirani yang berperang, mengakhiri sebagian besar konsumen populer yang telah berkembang dari abad ke-13. Pandemo baru bertujuan untuk menghidupkan kembali Mediteran yang hilang secara menyeluruh dan konteks yang tidak sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan disiplin pangan dengan penggunaan Kristen tanpa, seperti dikatakan oleh St. Basil dari Kaisarel, menyerahkan kemudi pikiran kita. Perubahan ini sungguh-sungguh mencengangkan. Endemik di Eropa selama berabad-abad. Pertama terjadi pada tahun 1347 sampai dengan 1349. Efek dan krisis peradaban ini terhadap mentalitas Eropa dan terutama Italia bagaimanapun kurang dipahami dengan baik. Buat tertentu dari krisis yang berasal dari Black Death atau dari seorang politik terhadap pemimpin intelektual dan moral, memahami dan mengatasi krisis yang berlipat ganda lebih sulit untuk didapat. Petrarch adalah aktor kunci dalam cerita politik kebajikan diceritakan dalam buku ini karena dia adalah pendiri humanisme Renaissance yang sebenarnya orang yang reflektif dan pandai berbicara pada masanya. 2.2 Politik kebajikan. Ungkapan politik kebajikan seperti yang diakrab dengan etika filosofis modern dan mengenai dimaksudkan untuk mengingat istilah etika kebajikan atau politik kebajikan. Dengan analogi dengan etika kebajikan berfokus pada peningkatan karakter dan kebijaksanaan kelas penguasa dengan tujuan untuk mewujudkan persemakmuran yang bahagia dan berkembang, bukan legitimasi penguasa melalui hukum dan rutinitas kelembagaan yang jarang didiskusikan oleh para humanisme, tapi legitimasi moral. Bagi kaum humanisme yang memberi legitimasi kepada penguasa adalah kualitas pribadi, karakter, dan kecerdasan yang memenangkan kepercayaan, ketaatan, dan dicintai daripada yang diperintahkan. Legitimasi politik bagi mereka tidak datang dari sanksi ilahi, dari hak turun-temurun, atau dari bentuk konstitusional negara. Persetujuan yang tegas dari yang diperintah, apa yang pada akhirnya membuat sebuah rezim menjadi sah, adalah sesuatu kekuasaan yang dijalankan dengan baik yang disebut legitimasi latihan. Sebuah spesies legitimasi moral, legitimasi di pelaksanaan harus dibedakan dari apa yang dilakukan politik modern. Ahli teori Daniel A. Bell menyebut legitimasi kinerja, keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam memberikan ketertiban, perdamaian, dan kemakmuran materi. 25 aturan ini tidak akan menjadi secara moral kecuali jika dihasilkan dari kehendak seseorang individu yang bermoral. 2.3 Republik dalam Renaissance. Konsep negara Renaissance. Tidak jelas bahwa gagasan humanis Italia tentang negara merupakan tema yang siap untuk dipertimbangkan kembali. Bagaimana gagasan modern tentang negara muncul adalah bagaimana sentral dari fondasi besar pemikiran politik modern.
Quentin Skinner yang membahas panjang lebar teks-teks humanisme Renaissance Italia dalam volume pertanyaannya. Buku Skinner, sesuai dengan judulnya, dengan sendiri telah terbukti mendasar tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia berbahasa Inggris selama beberapa dekade terakhir pekerjaan terus-menerus menetapkan agenda untuk sejarah politik modern. Pikiran pekerjaan tentang evolusi konsep negara di Italia Renaissance yang lebih menjadi subjek literatur yang kaya dalam bahasa Italia terus berlanjut dan bahkan intensif sejak penerbitan yayasan dengan kontribusi penting antara lain oleh Skinner sendiri. Namun karya Skinner Kebangkitan Negara perlu dipikirkan terutama dalam kaitannya dengan pemikiran politik kaum humanis karena caranya merumuskan tema utama kebangkitan negara. Banyak pembaca dan pengulas mencatat kontras yang jelas antara klaim metodologis pengarang yang canggih yang menekankan dialog teks dalam proses legitimasi Weberian dan kerangka konseptual dari karya tersebut secara keseluruhan yang cenderung dan metahistoris. 2.4 Menjinakkan Tiran. Sebelum periode modern, peradaban Eropa mengembangkan dua pemahaman utama tentang fenomena tirani. Satu, pemahaman atau keluarga. Pemahaman diturunkan dari tulisan para filsuf Yunani kuno dan menekankan peran karakter dan intelektual yang lain muncul dari tradisi hukum Romawi yang memandang tirani sebagai pelanggaran hak kodrat atau legalitas. Yunani dan Romawi tidak ada pemahaman yang harus dibingungkan. Tirani kuno yang tetap sangat kontroversial di kalangan sejarawan Yunani kuno, atau dengan apa yang diperoleh Nino Luraghi yang disebut sebagai wacana tirani, seperti yang direkonstruksi oleh sejarawan modern dari dunia kuno. Dalam perjalanan abad ke-15, seperti yang akan kita lihat, kaum humanis Italia memperoleh akses banyak sumber Yunani kuno tentang tirani yang kenal saat ini, seperti dalam kaum tradisi Spartan, sumber-sumber yang sama oleh keilmuan klasis modern. 2.5 Kemenangan kebaikan pemikiran politik Petrarch. Memang ada banyak literatur dalam bahasa Italia tentang Petrarch Politico, tentang sebagian besar dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keterlibatan politik kaum humanis dan evolusinya selama karirnya yang panjang. Pemikiran politik Petrarch sendiri hampir tidak naik ke tingkat teori sejarawan filsafat politik modern yang terbiasa dengan Aristoteles, atau habisnya mungkin menemukan periode-periode gelombang humanis. Itu membuka gulungan karena mereka tampaknya melakukan pemadani yang tak ada habisnya dari tempat umum klasis, dari kata-kata yang nyaring, tidak diajarkan oleh analisis, tidak dihargai dalam bagian-bagian di mana tampaknya paling banyak terlihat dengan ide-ide politik. Ini mungkin tampak bertindak sebagai penyampaian budaya yang sudah ada sejak lama, seringkali tampak bertentangan. Sebagai ahli teori, politik sudah ada. Dia adalah seorang penyair terbaik, orang tergoda untuk mengatakan, namun Petrarch benar-benar memikirkan politik secara mendalam, dan prinsip-prinsip politik memperoleh bentuk dan konsistensi
terutama selama beberapa dekade terakhir hidupnya. Filsafat politik, jika kita bisa memberinya nama yang begitu tinggi, tidak pernah menjadi ideologi belakang dan pembenaran dari komitmen dan kepentingan partisan. 2.6 Harus ada orang baik dalam berpartisipasi dengan pemerintah. Keterlibatan Petras dalam politik tertentu Italia sering menjadi subjek kritik oleh para pembaca karyanya di kemudian hari. Akibat dari keturunannya yang sama mendapat baiknya, dia cari yang tidak hanya dalam surat yang terkenal. To posterity, Petras kritik ditegur atas akses. Petras musuh bebuyutan Charles untuk menyerang dan menaklukkan Italia. Karena semua proyek politik Petras setidaknya dalam jangka pendek berakhir dengan kegagalan. Namun, ada satu Petras politik yang kurang menarik perhatian para sarjana daripada yang lain. Itu adalah Petras yang tidak politis. Setidaknya jika kita mengikuti pandangan Marxisten bahwa penolakan untuk mengambil bagian dalam politik itu sendiri adalah jenis politik yang pasti bukan Petras. Ini telah menemukan kritik. Itu adalah Petras yang tidak berpolitik bagaimanapun juga, yang mengecewakan sejarawan besar republikanisme Renaissance, Hans Baron, memberikan contoh yang penting dari perbedaan nama yang dibuat antara secara politik diam-diam. Literati dari keterlibatan humanis sipil dan antara gerakan humanis sebelum dan sesudah krisis diduga Renaissance Italia. Petras yang tidak berpolitik yang masih banyak dipelajari dan diskusi terutama di zaman seperti sekarang ini, di mana contoh-contoh keterlibatan politik yang mengagumkan sulit didapat dan alternatif untuk kehidupan politik diteliti dengan penuh semangat. (2.7) Boccaccio tentang bahaya kenyataan dan status. Bagi siapapun yang mempertimbangkan banyaknya beasiswa dalam beberapa bahasa yang didedikasikan untuk kehidupan dan karya Giovanni Boccaccio, klaim bahwa tidak pernah dianggap serius sebagai pemikiran ilmu politik akan tampak mengejutkan, namun tetap menjadi kasus untuk mengambil satu indikator bahwa dia tidak pernah pantas mendapatkan perlakuan berkelanjutan. Dalam sejarah pemikiran politik modern manapun, hanya ada beberapa referensi yang lewat tentang dia di Yayasan Karori Pemikiran Politik Modern, Quentin Skinner, dan tidak ada sama sekali dalam volume yang relevan The Cambridge History of Medieval Politics Thought. Tampaknya tidak ada monografi atau studi khusus tentang hubungannya dengan pemikiran politik pada masanya. Ide-ide politik Boccaccio dalam De Casibus Virum Illustrum, sebuah teks yang ditulis dalam bahasa Latin yang canggung, seringkali tidak jelas, menggunakan personal naratif yang jauh lebih sedikit daripada Decameron. Pemikiran politik Renaissance akan terlihat Boccaccio di abad pertengahan dari krisis Baron pada tahun 1942. Tujuan saya di sini adalah mendekati pemikiran politik Boccaccio dengan pandangan segar untuk menguji apakah dia dapat dianggap seperti mentor Petras sebagai bagian dari kebijakan humanis, dan dengan demikian setidaknya dalam hal ini dapat lebih merupakan gambaran Renaissance daripada sampai sekarang diterima. 2.8 Leonardo Bruni dan hegemonis virtuos. Mengapa Florence layak menjadi pewaris Roma? Karya ini menyatakan bahwa makna humanisme Renaissance bagi sejarah pemikiran politik Barat melampaui perannya yang disorot oleh Sierre. Dengan melakukan itu, para
Humanisme mempertahankan argumen yang hidup untuk pemerintahan monarki dan cinta kebebasan. Menurunkan ke zaman modern, di antaranya teks-teks ini yang terkenal adalah Laudatio karya Leonardo Bruni, Florentine Urbis, dirayakan oleh Hans Baron dan banyak pengikutnya sebagai teks dasar humanisme sipil. Laudation Bruni dengan demikian menjadi kasus uji yang berguna untuk klaim bahwa mempromosikan elit yang bijaksana dan berbudi luhur atau tujuan utama dari pemikiran politik humanisme. Dalam bab ini, bahwa Laudation dapat harus ditafsirkan sebagai contoh politik kebajikan, dan memang Brunei menggunakan politik kebajikan sebagai struktur penjelas utama. Laudation perayaan kebebasan republik seperti dijelaskan Hans Baron untuk ada pada advokat teks tentang politik kebajikan. Kebebasan dihargai atas segalanya karena itu menghasilkan kebajikan, dan kebajikan itulah yang membuat Florence layak menjadi pemimpin di antara banyak orang yang bahkan mungkin kerajaan. Lantas apa keutamaan Florentines dalam pemahaman Bruni? Teks Laudatio memilih daftar kebajikan yang telah ditunjukkan oleh Florence sebagai sepanjang sejarah. Tindakannya di pasar antara negara bagian telah mewujudkan keberanian, ketabahan, dan kesetiaan, integritas, kesalehan, kebebasan nasihat, keadilan, dan kemanusiaan. Leonardo Bruni, penggunaan Brunei atas bahasa komunis patrial mencerminkan pengaruh dari model Laudatio dan Aulus Aristides. Sebuah narasi memuji Athena Aristides, meskipun dalam teks lain seperti Pembela Roma dan Kritikus Nativisme Yunani, di sini membuat argumen bahwa kemurahan hati Athena kepada negara-negara lain dan dukungannya aktif untuk kebebasan di seluruh dunia Yunani pantas menjadikan fokus kesetiaan, keagungan, dan kasih sayang untuk orang Yunani lainnya. Argumen Brunei adalah bahwa Florence menunjukkan keberanian, kemurahan hati, dan diasingkan, tetapi juga ketika melindungi kota-kota kecil dan ritir asing dan domestik. Dalam Laudatio Bruni lebih menekankan pada keturunan Florence dari orang-orang Romawi yang saleh. 2.9 Perang Nelayan Militer Republik Virtu. Kesatria sipil pada abad pertengahan akhir dan konteks demitia dari Leonardo Bruni. Dalam cerita komik Franco Sassetti, novelis Trecento, ada sebuah cerita dengan sangat jelas bagaimana Florence pada awal Renaissance memandang kesatria pada zaman mereka. Seorang kesatria dari keluarga memandang telah dipilih untuk menjadi hakim asing di kota Padua. Dia adalah pria kecil, tidak militer, dan dalam kebiasaannya penunggang kuda yang acuh tak acuh. Di sini motifnya tampak adalah untuk menginginkan para diplomat Florentine monolog citra yang lebih baik di luar negeri saat mewakili kota Florentine. Citra yang lebih baik di luar negeri saat mewakili kota mereka. Hingga pada tahun 1919 mendengar tentang pembentukan massal 20 kesatria. Satu-satunya tujuan adalah untuk memperkaya tontonan bagi masuknya Paus Martin ke Florence. Secara khusus tangannya dapat dikenal dengan tangan juru tulis humanis Antonio de Mario yang menyalin sejumlah karya Bruni untuk melindungi Florence. Luar dan militaris servis ekonomi dibantu untuk Cosimo de Medici. Pada tahun yang sama, 1420, hubungan Bruni dan Albigi adalah salah satu hal yang menarik. Pada Desember tahun 1420,
421 mempersembahkan kepada Albiji sebuah riasan yang paling baik, diterjemahkan sebagai On King Tut. 2.10 Cermin bagi warga negara, karya Leonardo Bruni, Histories of Florence People, sejarah sebagai teori politik. Mungkin ada tampaknya aneh untuk mengklaim bahwa Leonardo Bruni's History of Florence People telah diabaikan oleh mahasiswa pemikiran politik Renaissance. Ditulis selama seperempat abad antara 1415 dan 1416 dan 1442 tahun. Itu adalah karya orisinal terpenting para humanis. Ketika Kanselir Florentine yang terkenal meninggal pada tahun 1944, ia dibaringkan di pemakaman publiknya di atas susunan jenazah yang menampilkan salinan sejarah dadanya dan sebuah pose kemudian oleh Bernardo Resolini dalam sebuah patung potret untuk makam Bruni di Santa Croce dan pila sipil lainnya. Itu bertahan dalam sekitar 60 manuskrip dan terjemahkan dalam bahasa Italia atau perintah majikan Bruni, Florentine Signoria. Terjemahan itu oleh Donato Ascioli juga diedarkan secara luas dalam naskah yang dicetak beberapa kali pada abad ke-15 dan ke-16. Sekarang dianggap sebagai salah satu karya terbesar dalam historiografis humanis dan menjadikan model untuk seluruh genre sejarah di kota negara bagian abad ke-15 dan ke-16. 2.11 Flavio Biondo, hal apa yang membuat Romawi hebat? Kemenangan Eropa dan kebangkitan Romawi. Ilmuwan modern cenderung mengklasifikasikan Biondo Flavio sebagai antik, pemenang pendiri ganti tradisi antik di zaman Renaissance, meskipun barang karyanya tentang antik klasis dan awal Kristiani tidak penuh tanpa persediaan abad pertengahan. Namun bagi seorang sarjana untuk mencoba menilai karya dalam bahasa Inggris mengandung asosiasi yang menyesatkan, orang mungkin akan membayangkan bahwa apa yang dilakukan Biondo mirip dengan pekerjaan kelompok London Society di Antiquarians. Lebih buruk nama antik mungkin mengingat Jonathan Oldebooks dari Walter Scott, tokoh utama dalam novel The Antiquary. Apa yang membuat orang Romawi hebat? Tentu saja harus ditetapkan bahwa Biondo bukanlah ahli teori politik dalam pengertian modern. Dia memiliki profesi ideologis yang dapat disaring dari banyak tulisan, tetapi RT bukanlah apa yang diakui oleh akademis modern sebagai karya teori politik. Mesias akan belajar tentang perbuatan di masa lalu di tempat lain dalam keadaan sulit yang serupa. Peniruan dari kehebatan orang-orang kuno itu sendiri merupakan aktor lain yang mungkin merangsang semua bangsawan. Biondo Flavio mungkin tujuan normatif dan deskriptif RT bersatu dalam pertanyaan-pertanyaan yang menyeluruh memotivasi seluruh pekerjaan. 2.12 Sirac, Anyona Demokrasi dan Karyawan. Sejarah intelektual yang penuh dengan istilah-istilah kunci yang maknanya telah berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Kata-kata misalnya seperti Republika yang perubahannya dibahas dalam bab ini dari karya Sejarah Republika menunjukkan betapa radikalnya kata Latin dapat berubah dari zaman yang bertekad untuk memodelkan pengguna linguistiknya. Sedekat mungkin dengan zaman kuno, yang lebih mencolok adalah istilah-istilah kunci yang tidak banyak berubah artinya, mengembalikan total dari polaris moral. Selama abad-abad berikutnya, kata-kata tersebut telah digunakan untuk memandang sistem politik yang sekarang oleh dianggap banyak orang sebagai pengaturan standar ras manusia. Bentuk-bentuk pemerintahan berdiri di akhir sejarah dan satu-satu banyak pemerintah yang sah. Jika fitur oligarki dan demokrasi dapat diseimbangkan dalam konstitusi campuran ini, kelas-kelas utama di negara hukum yang baik dan hakim yang bijak, elemen aristokratik, organisasi politik manusia dapat mencapai keadaan optimalnya, dengan demikian memaksimalkan prospek kebahagiaan. 2.13 tentang prince yang korup dan oligarki yang virtuos.
Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti adalah salah satu figur yang terkenal di Renaissance Italia, diambil oleh Jacob Burckhardt sebagai model untuk pria Renaissance dalam karya peradaban Renaissance di Italia. Namun demikian, seperti Petrarch dan Boccaccio, ia belum banyak dipelajari oleh sejarawan pemikiran politik. Sebagian besar disebabkan karena sejarawan semacam itu belakangan ini juga memiliki konsepsi yang sempit anakronistik tentang apa yang dianggap sebagai pemikiran politik, dan sebagian orang menduga para analisis kurangnya simpati terhadap kecenderungan politik konservatif Alibafi yang digambarkan oleh Hans Baron sebagai reaksioner sepului. Ini juga sudah lama ada pemahaman yang beralasan di antara para sejarawan. Alberti, dia jijik pada politik secara umum yang tidak diragukan lagi, telah menghambat pemeriksaan ide-ide politik. Lebih baik pandang Alberti tentang politik yang tersebar tanpa banyak bantuan dalam karya bahasa Latin dan Italia karya bahasa daerah terakhir dialog dengan Icciardi yang mendukung oposisi politik dalam beberapa hal untuk para humanis Renaissance dari Quattrocento. Mereka mungkin dilihat sebagai terkait secara konseptual karena diagnosis terkait dengan penyembuhan. 2.14 George of Trevisan of Cosmopolitanisme dan Liberty. Pemikiran politik sebagian ini mungkin karena posisinya yang paling mencolok tersembunyi dalam beberapa dari kata-kata tiga bukunya yang panjang terhadap Plato, Comparatio Philosophum Aristoteles dan Et Platonis, yang tersedia saat ini dalam beberapa manuskrip dan dalam satu edisi korup tahun 1523. Tetapi bahkan jika teks ini lebih dikenal daripada yang sebenarnya, tampaknya gagasan tentang kosmopolitanisme dan kebebasan manusia yang diungkap di dalamnya akan terlalu jauh, dan arus utama apa yang dianggap sebagai arus utama pemikiran politik Renaissance anjurnya atas keraguan kosmopolitan didasarkan pada argumen kebajikan yang sangat berbeda daripada ahli teori pemerintahan universal kuno atau modern, dan tidak ada yang bisa menyebut arus utama kerajaan yang sebenarnya yang disebabkan melibatkan masa depan. Bahkan di zaman Renaissance, mimpi seperti itu tidaklah lazim tanpa menggunakan kata-kata yang lebih kuat. 2.15 Francesco Filelfo dan Republik Spartan. Dalam esai yang pertama diterbitkan pada tahun 1974, Arnoldo Mongigliano mengatakan tentang terjemahan Latin dari sejarawan Yunani yang dibuat di Quattrocento bahwa seluruh rangkaian terjemahan berpotensi menjadi peristiwa-peristiwa yang revolusioner dan historiografis. Sejak Fabius Pector memperkenalkan historiografi Yunani ke Eropa pada akhir abad ketiga sebelum Masehi, tentang materi Spartan jauh lebih mudah untuk menilai perannya dan menimpa beberapa tema kunci lakonisme humanisme. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa apa yang dibuat Filelfo dan para humanis dari sumber-sumber Spartan sangat berbeda dari rekonstruksi kritis oleh para sarjana modern sejauh dan gambaran sebagai fatmograna atau mitos, legenda, gambar atau tradisi Spartan dalam bab pada Sparta, Filelfo dan sesama humanis. 2.16 Yunani konstitusional teori dalam Quattrocento. Thomas Aquinas dan Gilles dari Roma, John dari Paris, para pemikir ini telah dipelajari secara ekstensif oleh sejarawan modern tentang pemikiran politik skolastik dan menganalisis hutang mereka kepada Aristoteles. Filsuf politik barat yang kurang diperhatikan oleh sejarawan pemikiran politik adalah gelombang kedua dalam penerimaan pemikiran konstitusional Yunani sempit. Saat ini hanya beberapa studi khusus tentang bagaimana dan sejauh mana mengkonseptualisasikan politik mereka, dan tetapi para sarjana baru mulai mengeksplorasi bagaimana para penulis itu paham dan diterapkan para penulis humanis sebelumnya. Misalnya teori konstitusi Yunani penulis Renaissance tentang tirani dan kekaisaran ini semakin luar biasa karena tirani dan kekaisaran menjadi perhatian utama teori politik humanis. Tacides, tetapi karya tidak berfokus secara khusus pada teori rezim. Pengetahuan saya masih belum ada studi rinci tentang bagaimana catatan tentang konstitusi Athena dan Sparta dalam kehidupan solo dan
dan Lycurgus dicerna dan di pemikiran politik Renaissance tampaknya tidak ada studi tentang reaksi Renaissance terhadap seruan Isocrates untuk reformasi. Pengecualian untuk generalisasi terakhir adalah studi rinci Gabriele peduli tentang penerimaan Dionysius dari Eropa modern awal dan khususnya bab-bab tentang pertemuan Masihiev dengan Dionysius. Karyanya menggambarkan potensi sejarawan profesional pemikiran politik yang dapat berasal dari studi pemikiran politik non-Aristoteles. Dua 17 Francesco Patrizi dan absolutisme manusia. Pemulihan teori monarki Yunani kuno. Tidaklah mengherankan bahwa teori monarki mulai dari rumah demokrasi ketika seorang menghargai para ahli teori terkemukakan. Semuanya adalah pengikut Socrates dan semuanya dalam beberapa hal terasing dalam demokrasi Athena karena terganggu jawab atas pembunuhan yang yudisial terhadap guru spiritual mereka. Bagi Socrates memangnya Xenophon mengaitkan apa yang dianggap sebagai contoh pertama dari perbedaan teoritis yang apa dibuat di antara tirani kerajaan dalam sastra Yunani yang masih ada kebajikan di bagian lain dalam memonopoli Xenophon. Socrates membuatnya cukup jelas bahwa pemerintah yang baik tidak dapat ada tanpa kebijaksanaan dan kebajikan. 2.8 Machiavelli menghidupkan militer. Tradisi humanis tentang politik tentang kebajikan berawal dari krisis peradaban yang melanda dunia Kristen pada abad pertengahan ke-17. Dampak krisis tersebut pada bidang intelektual terutama mempertanyakan legitimasi otoritas tertinggi susunan Kristen politik spiritual dan pendidikan Utsmaniaya. Bagi sebagian besar orang Italia jauh lebih nyata perdamaian terjadi terutama oleh kejutan yang diberikan kepada susunan Kristen oleh Satuan Konstantinopel, ibu kota banteng berakhir. Kekaisaran Kristen di timur kepada Sultan Muhammad pada tahun 1453. Orang Italia menikmati rasa aman yang palsu oleh perasaan tertentu bahkan lebih unggul dari non-Italia. Zaman kegelapan, kekalahan, dan aib yang dipimpin oleh Petrarch diucapkan dengan keyakinan mengingat dari dekade-dekade awal Quattrocento. Pada kedua abad ini telah tersebar di mana-mana dalam pidato, kata-kata pengantar, dedikasi, dan sejarah. 2.9 Machiavelli dari kebajikan ke kebajikan. Pangeran Machiavelli biasanya dibaca sebagai pedoman bagi para tiran dan pangeran gelarnya biasanya dianggap identik dengan tiran. Pemahaman ini kembali ke Renaissance, namun masih banyak konsistensi yang tersisa. Beberapa di antaranya tidak diragukan lagi karena inkonsisten yang dalam pemikiran dan penggunaan asli Machiavelli sendiri di tengah begitu banyak tidak keseimbangan dan ketidakpastian. Sejarawan hanya dapat memilih jalan mereka dengan hati-hati dan kerendahan hati-hati. 745 tahun politik kebajikan Montesquieu bukan orang pembela monokritis untuk rejim politik tertentu model Pangeran Machiavelli. Interaksi baru lebih cerdik dari sese Borgia meskipun untuk berpotensi yang lebih luas adalah model yang tepat untuk pria yang bertujuan untuk mengontrol pemandangan. Perdamaian kota-kota tidak lebih dari kota besar dengan sedikit gereja, gedung-gedung publik, dan tempat tinggal baronial kota-kota dengan dedikat pengalaman institusi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat pagi.